Misalkan ya kan, badan kita di kerjaan, badan kita di jalan ya kan, tapi hati kita tetap ke masjid ya kan, betul ya. Itu kita kerja ya kan di kantor, kita kerja di perusahaan ya kan, kita di jalanan dan sebagainya, tapi hati kita ingat kepada masjid. Intinya ketika ada panggilan dari masjid, Allahu Akbar, hayyala shalah, hayyala falah, cepat-cepat untuk tinggalkan ya kan. Kenapa? Hatinya itu terikat, hatinya tergantung dengan masjid. Sehingga pembelajaran hikmah orang yang beriktikaf bagaimana supaya badan dan hatinya fokus di masjid dan cinta terhadap masjid. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shaliha wa anna muqinun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada'a illa du'a wa la yazidu fil umri illa al-birru. Rawahu at-Tirmidzi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua DKM merangkap Ketua RW 033 Bapak Hanifan beserta pengurus RW dan pengurus DKM, para tokoh masyarakat, para jamaah Masjid Khairul Ummah yang insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan yang terbaik buat kita semua. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada malam ini kita bisa untuk beriktikaf dalam rangka untuk optimalisasi 10 terakhir di bulan Ramadan. Tentu ini adalah momentum yang sangat baik untuk kita bisa meraih, mensukseskan sekaligus mengejar fadilah dan keutamaan di malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kita ya. Karena iktikaf ini harus diimbangi, harus dipelihara dengan semangat niat ya. Dengan semangat niat, insyaallah dengan niat yang terdepan, dengan niat yang kuat, maka kita akan melaksanakan amaliyah Ramadan, mengisi dalam hari di 10 terakhir di bulan Ramadan dengan iktikaf ini. Insyaallah kita akan memperoleh malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita, kemudian kita dimudahkan dari segala urusannya,
bahwasanya kalau kita lihat kepada para salafus soleh dalam mengerjakan dan mengamalkan itikaf, mereka berkonsentrasi full menyerahkan diri kepada Allah dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak tilawah Al-Quran, dengan memperbanyak sholat nafilah, sholat tambahan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnahnya. Hadirin jamaah yang saya muliakan, sebelum ke materi sambil ada proses, tentu kalau kita renungkan, ya kan, kalau kita pelajari, kita berada di tengah-tengah madrasah yang besar yang penuh dengan hikmah-hikmah. Ini merupakan satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu momentum Ramadan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah momentum yang dicita-citakan, momentum yang dimimpi-mimpikan oleh yang terkujur kaku di alam kubur. Beratus juta manusia yang berada di alam kubur, mereka mengharapkan dan bercita-cita untuk bisa kembali ke alam dunia dalam rangka untuk melaksanakan amal-amal kebaikan. Mereka menginginkan untuk bisa bertemu dengan Ramadan, bisa menikmati dan menjalankan kebesaran-kebesaran dan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Ya. Ini digambarkan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sajdah, ya kan? Surat As-Sajdah, surat yang keberapa? Surat yang ke-32, ya kan? Surat As-Sajdah, surat yang ke-32. Ayatnya ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisuna ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan wa inna muqinun. Inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bagaimana keberadaan hamba-hamba Allah, manusia yang berada di alam kubur. Ya kan? Walau taro, dan sungguh ngeri, ya kan, seandainya kalian bisa melihat keberadaan orang-orang yang berada di alam kubur. Allah jelaskan, ya kan? Idzil mujrimuna, yaitu mereka yang berbuat dosa ketika di alam dunia, ya kan? Nakisu ru'usihim, ya kan? Nakisu, ya kan? Nakisu itu adalah menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ketakutan, karena penyesalannya yang mendalam, karena malu ketika hidup di dunianya tidak dimanfaatkan dalam rangka untuk melakukan amal-amal kebaikan. Mereka menyesali kan, peluang di alam dunia tidak dimanfaatkan. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, ad-dunya majru'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Ladang ini mereka tidak garap sesuai dengan ketentuan dan harapan dari Allah Subhanahu wa taala.
mereka menyesalinya. Tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyesalan mereka adalah penyesalan yang tidak berguna. Penyesalan mereka adalah penyesalan yang tidak berarti, ya kan? Ibarat nasi yang sudah menjadi bubur, ya. Ibarat nasi yang sudah menjadi bubur. Mereka menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala inda rabbihim. Seraya mereka mengharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana absorna wa sami'na, ya Allah ya Rabbku, setelahnya kami melihat, setelahnya kami mendengarkan bagaimana Allah memberikan satu azab di alam kubur, ya kan? Bahkan di dalam surat yang lain Allah sebutkan wajilat juluduhum badalnakum juludan. Masya Allah, ya kan? Allah cambuk badan mereka sehingga hancur berkeping-keping. Setelahnya hancur berkeping-keping, Allah utuhkan lagi badan mereka. Badalnahum juludan, kemudian setelahnya diganti utuh lagi, terus dicambuk lagi sampai kiamat. Inilah satu informasi yang Allah gambarkan tentang bagaimana orang-orang yang berbuat dosa di alam dunianya, ya kan? Wajilat juluduhum badalnahum juludan, sehingga mereka menyesali atas perbuatan tersebut. Sehingga mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, farji'na, ya Allah kembalikan kami ke alam dunia walaupun sedetik, walaupun sesaat. Na'mal sholiha, niscaya, Masya Allah, niscaya kami akan berbuat kebaikan-kebaikan. Ini gambaran penyesalan mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Wa inna mukinun, dan sesungguhnya kami akan menjadi orang-orang yang yakin, menjadi orang-orang yang taat. Tetapi digambarkan bahwa penyesalan mereka adalah penyesalan yang tidak berarti, tidak berguna. Ada dua penyesalan yang tidak berarti dan tidak berguna. Apa? Penyesalan ketika ajal sudah datang, ya kan? Sekali lagi, penyesalan ketika ajal sudah datang. Yang kedua adalah penyesalan ketika hari kiamat pun sudah datang dan di sana ada balasan, ada jaza. Sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran daripada para penghuni kubur pada saat sekarang ini. Mereka tahu, paham bahwasanya momentum Ramadan adalah momentum yang bisa melapangkan urusan kubur. Sekali lagi, momentum Ramadan adalah salah satu yang bisa untuk melapangkan urusan nanti di alam kubur. Sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesehatan, ya kan? Kita bisa merasakan nikmatnya sehat ketika kita dalam keadaan kondisi sakit. Ini cerita ya, saya di Desember terpapar juga ya, gejala juga itu, subhanallah, ya kan? Itu baru merasakan bagaimana nikmatnya sehat. Tapi dalam kondisi sehat ini, ketika kita tidak diingatkan, tidak berada dalam majlis-majlis zikir, ini tidak merasakan bahwa nikmat ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita yang diberikan kesempatan hidup ini, jangan sia-siakan sisa kehidupan di alam dunia ini. Jangan sia-siakan di 10 terakhir di bulan Ramadan ini untuk kita bisa mengisi, mengoptimalkan, meraih nilai-nilai fadilah keutamaan di bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kalau kita lihat bahwasanya pintu surga itu dalam keadaan tertutup, ya kan? Pintu-pintu surga, 8 pintu kan? 8 pintu surga itu terkeadaan tertutup, menunggu yang membukanya. Siapa yang pertama kali membuka? Siapa Pak? Yang pertama kali buka? Yang jelas bukan Pak RW ya. Yang jelas bukan Pak RW 33, yang jelas bukan Pak RW 24, ya kan? Yang pertama kali membuka pintu surga, ya kan, adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melewati Shiratal Mustaqim, kemudian dia mengetuk pintunya, tok tok tok, ya. Malaikat penjaga pintu, malaikat khazin, ya kan, membuka pintunya. Gerangan siapa yang mengetuk pintu surga ini? Kemudian baginda Rasulullah SAW menjawabnya, saya Muhammad bin Abdullah. Ketika mendengar bahwa Muhammad bin Abdullah, kemudian malaikat penjaga pintu, malaikat khazin itu, seandainya bukan baginda wahai Rasulullah, hamba yang dicintai oleh Allah, niscaya tidak akan dibuka pintu-pintu surga. Keistimewaan, salah satu daripada keistimewaan di bulan Ramadan, di mana pintu-pintu surga itu membukakan dengan sendirinya, ya kan? Pintu-pintu surga menghiasi di bulan Ramadan. Ini salah satu keistimewaan. Bulan Ramadan dihiasi oleh pintu-pintu surga, ya kan? Sehingga terbuka di bulan Ramadan ini adalah pintu-pintu surga. Atmosfer surga ini sampai mendarat ke atas permukaan dunia. Sekali lagi, atmosfer surga ini mendarat ke atas permukaan dunia, sehingga bisa dirasakan kemuliaan di bulan Ramadan. Kita misalkan yang kita bisa rasakan kekhusyuan di bulan Ramadan ketika kita beribadah, ketika tilawah akan berbeda dengan di luar Ramadan, ya kan? Beda suasananya, ya kan? Suasananya beda, suasana kita jamaah dan sebagainya, ya kan? Auranya lain, ya kan? Itu salah satu daripada atmosfer, ya kan? Atmosfer surga menghiasi di bulan Ramadan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada ruh menyentuh kepada hati-hati manusia, misal kepada orang yang sering bermaksiat, gitu ya, sering bermaksiat, ya kan? Di bulan Ramadan mereka berhenti, tahu diri, ya kan, gitu, ya kan? Mereka berhenti dan tahu diri, gitu. Kemudian misalkan ada wanita yang membuka auratnya di bulan Ramadan mendadak untuk belajar menutup aurat, ya. Di bulan Ramadan yang biasanya mereka tidak menginjakkan kakinya ke dalam masjid, ya kan, tapi di bulan Ramadan berduyun-duyun. Itu salah satu daripada atmosfer kemuliaan bulan Ramadan, kemuliaan atmosfer surga yang masuk kepada hati-hati manusia. Subhanallah, ini salah satu pada kemuliaan Ramadan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita lihat kepada fadilatul, ya kan, keutamaannya ini sangat luar biasa, ya kan? Sangat luar biasa. Misalkan ketika kita bersedekah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an itu kan pahalanya kelipatannya sampai 700 kali lipat. Itu di luar bulan Ramadan, jamaah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, ya kan? Itu di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan ketika kita bersedekah, Allah balas dengan kelipatan yang berlipat-lipat. Misalkan ketika kita tilawah Al-Qur'an, ya kan? Tilawah Al-Qur'an.
di luar bulan Ramadan setiap hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Alif lam mim 3 huruf, ya kan? Alifnya dapat 10 kali 10 kebaikan, lamnya 10 kebaikan, mimnya 10 kebaikan. 30 kita mengucapkan, melafadzkan alif lam mim. Itu di luar Ramadan. Tapi pada saat kita membaca Al-Quran, Allah lipat gandakan pahalanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita untuk beritikaf tidak lain adalah kita untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang paling mulia tidak lain adalah dengan tilawah Al-Quran. Zikir yang paling mulia adalah dengan tilawah Al-Quran. Dan siapa yang membersamai Al-Quran, dia mulia. Sekali lagi, siapa yang membersamai dengan Al-Quran, dia mulia. Kita lihat, ya kan, malaikat yang tugasnya menurunkan Al-Quran, menurunkan wahyu, malaikat siapa, Pak? Malaikat Israel, malaikat Jibril. Malaikat Jibril, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril mulia dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lainnya, ya kan? Yang menerima wahyu, ya kan? Yang menerima wahyu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia dibandingkan dengan nabi dan rasul yang lainnya. Ya. Turunnya Al-Qur'an itu pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayinat minal huda wal furqan. Allah muliakan bulan Ramadan, yaitu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan di bulan Ramadan tersebut ada Allah kasih bonus kembali, yaitu adanya malam Lailatul Qadar min alfi syahrin. Subhanallah, ya kan? Di mana bulan Ramadan itu adalah bobotnya, nilai ibadahnya setara dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun dibagi 12? Berapa tahun? 83 lebih, 4 bulan ya. Subhanallah, ya kan? 83 4 bulan sekian, subhanallah, ya kan? Coba memperoleh satu malam Lailatul Qadar setara kita dengan beribadah selama 83 tahun, ya kan? Setara. Tinggal permasalahannya, kapan malam Lailatul Qadar itu ada dan datang, ya kan? Ya kan? Kalau kita lihat kepada hadis-hadis, ya kan, tidak ada yang menjelaskan kapan dipastikan malam Lailatul Qadar itu hadir. Apakah dari malam pertama sampai malam terakhir, ya kan? Apakah dari 10 terakhir? Tapi hadis-hadis yang sahih mengkerucut kesahihannya itu yaitu 10 terakhir di bulan Ramadan. Tapi tidak ada yang memastikan kapan. Kenapa? Rahasia Allah, ya kan? Rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita mengisi malam, setiap malam menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan penuh kehusuan, ya kan? Karena ini adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bonus yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saya ilustrasikan, ketika kita mau memberikan hadiah yang istimewa, doorprize yang luar biasa, ya kan, dengan hadiah yang ecek-ecek yang kecil-kecil, itu untuk memberikan hadiah yang istimewa yang luar biasa itu dikasih tahu nggak? Ya, dikasih tahu nggak? Tidak dikasih tahu. Tapi kalau hadiahnya misalkan HP ini siapa? Tapi kalau hadiahnya yang istimewa, yang doorprize disembunyikan dulu, ya kan? Ya kan? Supaya apa? Supaya ada keseriusan untuk
misalkan yang calon-calon penerimanya itu untuk serius ngikutin door prize seperti itu ya. Nah, itu. Demikian juga Allah ya kan, untuk memberikan malam Lailatul Qadar tidak ada kepastian. Ya kan? Intinya apa? Intinya memberikan satu pelajaran, memberikan satu hikmah bahwa hari dan malam di bulan Ramadan adalah hari dan malam yang mulia. Ya kan? Yang mulia, ya kan? Kita alhamdulillah di sini malam 21 ya. Ya, mudah-mudahan ya kan, kita berharap ya kan, tetap kita harus memiliki roja kepada Allah, memiliki harapan kepada Allah. Mudah-mudahan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan ya kan, ini kita bisa peroleh. Ya, itu salah satu kemuliaan ya. Misalkan kemuliaan di bulan Ramadan juga Allah turunkan ya kan, Gua Hiro ya kan. Gua Hiro itu kalau pergi ke Mekah, mereka jamaah itu mengejar, ingin tahu. Karena apa? Penasaran bahwa wahyu pertama kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun di Gua Hiro. Nah, sehingga kepingin ngejar untuk bisa melihat dengan Gua Hiro dan sebagainya. Nah, itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kepada surat Al-Imran ayat yang terakhir, ayat berapa? Al-Imran surat yang ketiga, ayatnya ayat yang ke-200. 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ayat Pak RW Ali Imran ayat 200 terakhir, terus gosok terus. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanusbiru, ya kan? Nanti kalau itikaf materinya tinggal baca aja ya. Nanti. Ya ayyuhalladzina amanusbiru, wahai orang-orang yang beriman, isbiru wasabiru warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Syekh Ibnu Utsaimin ya kan, dari ayat yang ke-200 ini ada 5 kalimat, 5 variabel yang menjadi satu perhatian buat kita, ya kan? Satu perhatian buat kita. Yang pertama adalah kalimat isbiru, ya kan? Kalimat isbiru. Ma makna isbiru? Nah, kemudian diulang lagi dengan wasabiru. Nah, ya kan? Bersabar lagi. Tapi tafsir dan maknanya, titik tekannya, orientasinya berbeda. Nah, gitu. Kalimat isbiru ini tidak lain adalah perintah kita untuk bersabar dalam kemaksiatan. Bersabar dalam kemaksiatan. Ketika ada lintasan pemikiran, ketika ada bisikan hati, ya kan? Ketika ada dorongan setan yang akan memberikan arah niat kita untuk berbuat sesuatu yang salah, ya kan? Ada lintasan hati kita memiliki negative thinking, ya kan? Seperti itu ya. Dan kita mampu untuk mengendalikannya, ya kan? Terhadap lintasan hati, lintasan pikiran yang mendorong untuk berbuat kemaksiatan. Dan kita sekali lagi mampu untuk mengendalikan
tidak mengikuti bisikan-bisikan setan. Nah, itulah kita bisa untuk isbiru. Atau memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu, mengendalikan diri. Ada aja ya. Terkadang pikiran lintasan jahat itu ada ya. Peluang-peluang kita untuk melakukan kemaksiatan itu ada, tapi ajakan-ajakan tersebut kita lawan, maka itulah yang disebut dengan isbiru, ya kan? Yaitu perintah bersabar di dalam kemaksiatan, ya kan? Dalam kemaksiatan. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain adalah wasabiru, ya kan? Wasabiru. Ma makna wasabiru dalam konteks kalimat di ayat ini? Wasabiru tidak lain adalah perintah bersabar dalam ketaatan kita kepada Allah. Sekali lagi ya kan, perintah bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itikaf kita adalah sunnah Rasulullah SAW, dan kita diuji bagaimana kesabaran ketaatan kita ketika kita beritikaf. Ya kan? Itu. Sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adab itikaf itu tidak lain adalah banyak zikir. Jangan banyak ngobrol. Jangan banyak ngobrol. Fokuskan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tilawah Al-Quran terus, istighfar terus. Jangan banyak ngobrol. Terkadang kalau itikaf ada yang teman dekat, teman akrab itu ngobrol terus ya kan. Itu merusak daripada nilai-nilai itikaf. Karena apa? Itikaf itu penyerahan diri kita kepada Allah, ya kan? Untuk berintrospeksi diri, untuk mengevaluasi diri, untuk menajamkan keimanan dan mohon perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika ada teman yang mengajak ngobrol, langsung aja, ya kan? Gimana kabarnya? Sehat. Keluarga gimana? Sehat. Terus apa aja deh, udah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, biar paham, ya kan? Jadi itikaf adabnya tidak lain jangan banyak ngobrol, jangan banyak ngerumpi, zikir pada Allah, ya kan? Pojokan, tilawah Quran, sebagainya. Nah, nanti mungkin pembahasan terkait dengan pendalaman niat, syarat dan sebagainya ustadz-ustadz yang berikutnya, ya kan? Itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu wasabiru, yaitu tidak lain adalah perintah bersabar dalam ketaatan kita kepada Allah. Ini ketika kita sedang tilawah Al-Quran diuji ini kan, diuji. Terkadang baru juga 2 ayat 3 ayat ada aja pikirannya, ya kan? Ya kan? Ada aja urusannya, apalagi kalau di rumah gitu ya. Seperti itu. Sehingga di sini diuji, ya kan? Untuk kita fokus khusyuk membaca Al-Quran, karena perintahnya adalah wasabiru, ya kan? Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin 1 lembar kuat baca Al-Quran, 2 lembar kuat, tapi udah ketiganya itu ibaratnya apa? Duduk ini panas gitu kan. Konsentrasi ini udah buyar seperti itu ya. Padahal itu adalah tantangan kita, ujian kita. Karena perintahnya adalah wasabiru. Subiru seperti itu. Sehingga momentum itikaf ini adalah momentum tepat untuk kita tadi memfokuskan ruangan kondusif, ya kan? Coba kita mojok dan sebagainya, insyaallah, ya kan? Ini ujian, ya kan? Ujian kita bisa untuk melaksanakan wasabiru, ya kan? Yang berikutnya adalah dengan kalimat warabitu, ya kan? Warabitu, ribat, ar-ribat, ya kan? Ribat itu adalah diikat, ya kan? Diikat, ya kan? Akidah itu dari kata aqada yukidu ikdah, artinya ikatan. Ada simpul, ya kan? Simpul.
seseorang misalkan antara pasangan laki-laki dan perempuan untuk halalnya diikat akdu nikah. Seorang pembeli dan penjual ya kan, ketika bertransaksi mau ada transaksi jual beli diikat dengan akad nikah, akad jual beli. Nah, saya beli dan saya terima, akidah. Kita diikat dengan tali agama Allah, diikat dengan aturan-aturan Allah, diikat dengan perintah-perintah Allah, diikat dengan isbiru wasobiru. Gitu ya, akidah ya kan, dengan diikat dengan simpulnya adalah ikatan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ar-ribat inilah yang harus kita laksanakan. Ma makna ar-ribat? Ar-ribat tersebut tidak lain adalah kita diperintahkan untuk memperbanyak amal-amal kebaikan, memperbanyak amal-amal kebaikan, memperbanyak amal-amal kebaikan. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, ya kan, itu. Ketika kita memperbanyak amal-amal kebaikan, di sana tidak ada ruang, tidak ada kesempatan lagi untuk berbuat kemaksiatan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Sehingga ar-ribat ini perlu, ya kan. Kita dikunci, diikat dengan kegiatan-kegiatan amaliyah, termasuk juga etika, ya kan. Kita diikat dengan syarat sunnah, syarat itikaf, ya kan. Seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di mukadimah saya tadi bacakan, yaitu yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, tapi dalam hal ini bukan dari tinjauan diroyahnya, ya kan. Diroyah itu adalah ilmu hadis, ya kan, ilmu hadis, tapi dilihat dari sisi majazinya, dari sisi faidah keutamaan, dari sisi dahsyatnya doa, ya kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddu, ya kan, la yaruddu qada'a illa doa, tidak akan merubah ketetapan Allah kecuali dengan doa. Nah, ini dahsyatnya doa, ya kan? Jadi doa ini perlu, penting. Apalagi Ramadan ini adalah bulan dikabulkannya doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila di antara kalian ada yang menanyakan aku Allah, katakan bahwa Allah itulah qarib, dekat. Ujibu da'wata da'i, Allah akan mengkabulkan. Itu ujibu da'wata da'i. Allah akan mengkabulkan. Ini ayat yang ke 186 ya. Karena Al-Baqarah 183 sampai 187 itu adalah ayat paragraf terkait dengan puasa dan amaliyah, keutamaan Ramadan, ya kan. Di antaranya adalah Ramadan, bulan dikabulkannya doa. Nah, Ramadan bulan dikabulkannya doa. Mana ayatnya? Ini tadi, ya kan? Gitu. Dan ditegaskan lagi bahwasanya doa tersebut bisa merubah ketetapan Allah, karena dalam hadis-hadis yang lain keutamaan dan dahsyatnya doa, bahwa doa tersebut bisa, pertama, ketika itu juga bisa dikabulkan. Nah, mustajab, ya kan. Dengan kita berdoa, doa kita bisa jadi doa kita ditangguhkan nanti di yaumil kiamat. Ketika kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itu dialihkan, ya kan? Dialihkan.
Misal pada saat Allah sudah menetapkan di Lauhul Mahfuz A tentang nasib kita, tapi dengan doanya yang sangat khusyuk, ya kan, bisa B. Nah, ini dari segi faidahnya, ya kan, dari segi majazinya seperti itu. Sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peluang kita pada saat itikaf untuk khusyuk berdoa ini peluang yang sangat besar. Jadi berikan kesempatan dia berdoa pada Allah, ya kan, sebanyak-banyaknya, sedetail-detailnya, serinci-rincinya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ini dahsyatnya doa. Kemudian wala yazidu fil umri ilal birru. Dan tidak bertambah umur seseorang, umur kita, kecuali dengan al-birru. Dengan birru itu ada bermakna kita melakukan amal-amal kebaikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Al-bir, sehingga insyaallah ketika kita di alam dunia senantiasa berbuat kebaikan, senantiasa kita beramal soleh, ya kan? Beramal soleh itu kan amal secara pribadi, juga amal dengan jamaiyah. Amal soleh, ya kan? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, albir, ya kan? Berbuat kebaikan sehingga tebarkan, ya kan? Tebarkan kebaikan di bulan Ramadan, dan ini menjadi satu bekal, karena sasaran daripada bulan Ramadan tidak lain adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sasaran targetnya kita supaya mendapatkan nilai-nilai ketakwaan, sehingga ikat diri kita dengan terus melakukan amal-amal kebaikan. Sibukkan diri kita dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, ya, dengan bermanfaat. Nah, itu kalimat ar-ribat. Kemudian kalimat berikutnya yaitu dengan wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa indikator ketakwaan tersebut? Indikator ketakwaan meliputi 3 hal. Pertama adalah isbiru, yang kedua adalah wasabiru, ketiga adalah ar-ribat. Nah, itulah takwa, ya kan? Isbiru, wasabiru, warobitu. Itulah takwa. Intisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Mengerjakan perkara yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan Allah. Isbiru, wasabiru, warobitu. Dan yang terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain adalah Allah menutup firman-Nya yaitu dengan kalimat la'allakum tuflihun. Muflih. Mana muflih? Mana muflih tidak lain adalah orang tersebut akan memperoleh keberuntungan. Subhanallah, akan memperoleh keberuntungan. Indikator keberuntungan itu apa sih? Kan? Indikator keberuntungannya apa? Indikator keberuntungan yang akan diperoleh pada seseorang yang melaksanakan wasabiru warobitu, isbiru wasabiru warobitu wattaqullah, ya kan? Indikatornya ada 2. Pertama, insya Allah apa yang menjadi harapan kita dikabulkan oleh Allah. Nah, cita-cita kita, keinginan kita, ya, insya Allah akan kabulkan. Kita mendapatkan husnul khotimah di akhir kehidupan kita, adalah kehidupan di akhir kehidupan kita, di akhir urusan kita adalah urusan yang baik, ya kan, yang sukses, yang berhasil. Kemudian indikator dari la'allakum tuflihun yaitu kita dijauhkannya, dibebaskannya
dari hal-hal yang kita tidak inginkan, ya kan? Dijauhkan dari bala, ya kan? Dijauhkan dari keburukan-keburukan, insyaallah, ya kan? Sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menutup pembahasan pada kesempatan ini saya akan sampaikan firman Allah surat Fatir. Surat Fatir, surat yang keberapa, Pak? Surat Yasin surat yang keberapa? Halo. 36. Fatir sebelum surat Yasin 35. Ayatnya ayat 29, Pak RW, ayat 29. Bacain Pak RW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Ini bekal kita untuk itikaf. Innal ladzina yatluna kitaballah. Pertama, sesungguhnya orang-orang yatlu, orang-orang yang membaca kitabullah, Al-Quran. Ya, Allah sebutkan nih. Pertama kita harus terus baca Quran, belajar Al-Quran, pelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, kan? Jadi belajar Al-Quran, baca Al-Quran itu wajib, ya kan? Innal ladzina yatluna kitaballah. Kemudian Allah sebutkan yang kedua, yaitu wa aqamus shalah, yaitu dengan orang-orang yang aqamus shalah, mendirikan sholat. Allah perintahkan, ketika perintah untuk sholat itu bukan kalimatnya, bukan kalimat wa amalu sholat, kerjakanlah sholat, tapi dengan kalimat aqamus sholat, iqamus sholat, qiyam, dirikan sholat. Ma maknanya? Ini ada beda, ada dua sisi yang berbeda antara mengerjakan dengan mendirikan. Tentu yang lebih dalamnya, yang lebih bermaknanya, yang lebih substansinya, ini tidak lain adalah dengan kalimat aqamus sholat, dirikan sholat. Ma makna aqamus sholat di sini? Tidak lain adalah supaya apa yang kita kerjakan melaksanakan sholat ini memberikan satu dampak kepada diri kita, dampak positif kepada diri kita, ya kan? Jangan sampai ada istilah sholat sih sholat tapi maksiat jalan terus gitu ya, ya STMJ ya. Seperti itu. Karena apa? Dia belum qiyam, belum aqamus sholat, belum mendirikan sholat, baru mengerjakan sholat. Karena sasaran daripada perintah sholat tersebut tidak lain adalah as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika benar sholatnya, maka sholat itu memiliki ruh, memiliki efek positif kepada diri kita, sehingga benahi sholat kita. Ya, kita introspeksi, apakah sholat kita ini sudah sesuai dengan sholatnya Rasulullah SAW atau tidak, ya kan? Atau sholat kita ini dari sekian tahun, sudah seumur-umur, sholat saya ini hanya dulu belajar melihat, ya kan, dulu TK, dulu TPA ngaji, jungkal-jingkal tidak dibarengi dengan ilmu dan pemahaman yang mendalam, sehingga sholatnya tadi hanya kulit aja, ya, bobotnya itu tidak berisi, sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pelajari kembali, ya kan,
Itikaf ini banyak untuk bagaimana sholat kita supaya khusyuk, bagaimana tata cara sholat kita, sehingga jelas Allah sebutkan qad aflahal mu'minun, berbahagialah orang-orang yang mukmin, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu mereka yang sholatnya khusyuk. Bapak selama sekian tahun pernah nggak menikmati khusyuknya kita sholat? Kalau belum, introspeksi lagi, ya kan, tentang tata cara, tentang pemahaman kita, ya kan? Gitu. Minimal surat Fatihah gitu kita tahu artinya lah ya, supaya ketika imam bacakan surat Fatihah, oh ini maksudnya, disimak, didalami, bisa menikmati, ya kan. Inilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat aqamus shalah, bukan wa amalus shalah. Perintahnya supaya sholat itu memberikan satu dampak pada diri kita, ya kan. Apalagi kalau kita lihat, ya kan, kenapa setelahnya kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah sholat itu bacaannya istighfar, bukan alhamdulillah. Kan sudah melaksanakan kebaikan ya, harusnya alhamdulillah ya, tapi sunahnya ada istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rasionya itu kita kan sudah melaksanakan kebaikan, artinya alhamdulillah. Tapi perintah zikir setelah sholat itu dengan astagfirullah, ya kan, astagfirullahaladzim. Mananya apa? Mananya kita harus memiliki sikap khawatir ibadah kita, sholat kita tidak diterima oleh Allah, ya kan, sehingga memohon supaya ibadah kita, sholat kita, saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat istighfar yang pertama. Kalimat istighfar yang kedua apa? Kita harus menyadari bahwasanya kita mungkin orang yang tidak pernah atau orang yang sedikit bersyukur atas nikmat Allah. Bersyukur, sedikit menikmati, bersyukur atas nikmat Allah yang begitu luar biasa yang diberikan kepada kita. Renungkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya Allah, terimalah ibadah kami. Boleh jadi dalam sholat saya lalai, ya kan. Seharusnya badan saya di masjid menghadap Engkau ya Allah, pikiran saya pun, hati saya pun harus sama, ya kan, harus sama. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW, sab'atun yudilhumullahu fi dilhi yaumu la yadilu ila dilluh, nanti di yaumil kiamat ini tidak ada naungan kecuali naungan Allah yang akan diberikan oleh kepada 7 golongan. Di antaranya adalah ar-rijalun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid. Ar-rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masjid, seseorang yang hatinya tergantung, terikat, terpaut, tergantung. Makna tergantung bukan berarti tergantung itu kita minta kepada dokter sebedah jantung saya, kemudian jantung saya tempelkan ke masjid supaya kita menanti di yaumil kiamat mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, bukan tersebut ya. Makna terkaut, makna tergantung, makna mu'alaqah, terikat dengan masjid tersebut, ya kan. Pembelajaran ketika kita berdiam diri, bagaimana konsentrasi hati badan ini dekat dengan Allah, bertakarub dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berdampak setelahnya itikaf, ya. Misalkan, ya kan, badan kita di kerjaan, badan kita di jalan, ya kan? Tapi hati kita tetap ke masjid, ya kan? Berarti ya, itu kita kerja, ya kan, di kantor, kita kerja di perusahaan, ya kan, kita di jalanan dan sebagainya. Tapi hati kita ingat kepada masjid. Intinya ketika ada
panggilan dari masjid, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, cepat-cepat untuk tinggalkan, ya kan? Kenapa? Hatinya itu terikat, hatinya tergantung dengan masjid. Sehingga pembelajaran hikmah orang yang beriktikaf bagaimana supaya badan dan hatinya fokus di masjid dan cinta terhadap masjid. Nah, dikembali kepada surat Fatir, wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum. Kemudian mereka menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepada mereka sirra wa alaniyah, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Jadi diumumin nggak apa-apa, ya kan? Ini ada infak sodako dari si fulan sebesar bla 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 bla, nggak apa-apa, ya kan? Sirra wa alaniyah. Pun hikmahnya dalam rangka memotivasi juga kepada yang lain. Sirra wa alaniyah. Yarjuna tijaratan lan tabur. Tentu yang dia kerjakan tadi yatluna kitab, membaca Al-Quran, kemudian wa aqamus shalah, dirikan sholat, kemudian berimpak, semata-mata niatkan dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dan orang yang melakukan tersebut adalah tijaratan lan tabur. Mereka itulah sudah bertransaksi, berjual beli, berbisnis dengan Allah. Karena jual beli transaksi antara Allah dengan manusia itu dengan amal, ya kan? Dengan amalnya diikat, ya kan? Itu. Lantabur itu adalah satu bisnis, satu transaksi yang tidak pernah merugi. Fid dunya wal akhirat, insyaallah berkah, ya kan? Orang yang istiqomah baca Quran, orang yang istiqomah aqamus shalah, dan orang yang istiqomah infak, berkah hidupnya, tenang hidupnya. Allah kasih. Karena apa? Dan tabur itulah perniagaan yang tidak pernah merugi, artinya untung terus, ya kan? Sehingga dalam ayat yang ke-30-nya dijelaskan dan ditegaskan oleh Allah, liwafiyahum, lamnya lam taukid bimana pasti Allah liwafahim, Allah akan sempurnakan ujurahum, ajrun, ya kan, pahala-pahala mereka, wa yazidanahum, wa yazid jada, wa yazidanahum, dan Allah akan tambahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, min fadlih, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kita akan diampuni oleh Allah ketika kita istiqomah dalam 3 hal tersebut. Wasyakur, dan Allah Maha mensyukuri. Mana mensyukuri tidak lain adalah Allah akan membalas kebaikan hamba walaupun sekecil apapun. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita membiasakan dan fokus untuk arribat dalam itikaf, ya kan? Keterlibatan dalam itikaf nanti terkait dengan syarat, rukun dan sebagainya, niat juga ini perlu, ya kan? Ini insyaallah akan memberikan satu ruh pengaruh dalam kehidupan kita sehingga kita terbiasa dalam melakukan amal-amal kebaikan. Hadanallah wa iyyakum ajmain, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasannya. Terima kasih atas kebersamaannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materinya disimpulkan itu aja. Ya. Tidak ada pertanyaannya. Sesudah 3 kali sesi.